Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita belajar ke bab baru di pelajaran 6, yaitu kita akan belajar tentang teks debat. Kalian yang masih remaja pasti sering melakukan berbagai aktivitas sebagai salah satu bentuk pengembangan diri dan bakat. Gambar ini menunjukkan sekelompok siswa yang tengah berdiskusi tentang kegiatan. Dalam proses diskusi, terkadang terjadi perbedaan pendapat antar peserta diskusi yang seringkali memicu terjadinya perdebatan. Pernahkah kamu berdebat dengan temanmu? Pelajaran ini kamu akan belajar tentang debat, memahami isi debat, sampai pada usaha mengembangkan isi debat secara lisan dan tertulis. Untuk itu, pada pelajaran ini kamu akan belajar yang pertama, menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat. Yang kedua, mengkonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menemukan esensi dari debat. Ketiga, menganalisis isi debat, permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Dan yang keempat, mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Nah, di sini ada sebuah mosi. Mosi itu adalah permasalahan yang diperdebatkan. Mosinya yaitu bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Ada tim pro atau afirmasi. Tim pro atau afirmasi adalah tim yang setuju terhadap mosi. Globalisasi adalah suatu kondisi di mana tidak ada jarak antara suatu negara dengan negara lain. Bahasa Inggris sangat penting sebagai alat komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi dengan negara lain sangat penting. Kita adalah bagian dari dunia. Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan. Kita membantu orang lain dan orang lain membantu kita. Untuk berkomunikasi dengan negara di sekitar, kita memerlukan alat. Apakah alat tersebut? Tentu saja bahasa. Aristoteles mengatakan dunia memerlukan bahasa internasional, dan itu adalah bahasa Inggris. Kita dapat berkomunikasi dengan orang asing dengan bahasa yang sama, jadi akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Contohnya, orang Indonesia berbicara dengan orang Cina. Jika mereka masing-masing berbicara dengan bahasa negaranya, tentu mereka tidak mengerti. Namun, jika berbicara dengan bahasa yang sama, komunikasi akan berlangsung. Jika kita berbicara bahasa Inggris, tentu saja orang-orang akan memerhatikan. Kita akan dipandang sebagai orang yang cerdas, karena sama dengan orang asing. Kami percaya jika tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris, kita tidak dapat dikenal oleh orang lain. Jika kita dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, maka kita akan mudah mendapatkan kesuksesan di era globalisasi ini. Kontra atau oposisi. Tim kontra atau oposisi adalah tim yang tidak setuju terhadap mosi. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat bahasa Inggris sebagai bahasa atau alat yang penting di Indonesia. Anda mengatakan negara termaju menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara. Namun berikut adalah poin yang harus diperhatikan. Segi teknologi. Anda mengetahui Jepang dan Korea adalah negara yang kuat. Mereka bagus di bidang teknologi. Mereka menjadi produsen transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Apakah mereka menggunakan bahasa Inggris? Tidak, mereka tetap menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi, jika ingin mendapatkan kesuksesan di era globalisasi, kita harus menambah atau memperkaya pengetahuan kita di bidang teknologi. Jadi, jika kita memiliki keahlian di bidang teknologi, saya percaya akan banyak orang dari berbagai negara yang akan datang untuk belajar di Indonesia. Jadi, mereka akan belajar bahasa Indonesia, kita tidak perlu bahasa Inggris. Yang kedua, segi perdagangan. Cina adalah negara yang sukses di bidang perdagangan. Mereka berdagang di negara mereka sendiri hingga ke negara lain. Mereka memiliki komitmen. Mereka harus tetap menggunakan bahasa asli mereka untuk berkomunikasi. Mereka percaya
bahwa kesuksesan bukan dari bahasa Inggris, namun dari kualitas perdagangan. Anda tahu, mereka menggunakan bahasa Cina untuk melakukan penawaran dagang. Jadi, hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Inggris tidak diperlukan oleh negara Cina. Dari segi penghasilan alami, Arab, mereka menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi. Mereka percaya bahwa mereka dapat menembus pasar internasional dengan menggunakan kemampuan penghasilan alami. Di samping itu, kita dapat berpikir tentang bahasa kita. Di era globalisasi, bahasa Inggris sangat terkenal, mulai dari pelajar hingga pekerja menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya, mereka berpikir bahwa bahasa Indonesia tidak penting, padahal bahasa tersebut adalah bahasa nasional mereka sendiri. Hal ini dapat melunturkan rasa nasionalisme penduduk Indonesia. Jika kita mengetahui sejarah, para pahlawan kita berusaha untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Namun, sekarang banyak orang Indonesia yang malu berbahasa Indonesia. Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak modern. Jadi, saya tetap tidak setuju jika bahasa Inggris menjadi alat yang penting di era globalisasi. Mengidentifikasi unsur-unsur debat. Debat dapat terwujud apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur-unsur debat adalah yang ada mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, penonton atau juri yang dipanggil, moderator, dan penulis. Kalian sudah tahu kan apa itu mosi, tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral? Karena minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk mencari pengertian dari unsur-unsur tersebut. Sekarang simaklah penggalan teks debat berikut ini, kemudian kerjakanlah tugas-tugas yang telah disediakan. Penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Moderator, selamat siang. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari SMA Pembangunan Jaya, tim oposisi dari SMK Nusantara, serta tim netral dari MA Al-Ikhlas. Pagi ini kedua tim akan berdebat tentang penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Selanjutnya, saya persilahkan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Tim afirmasi akan memperkenalkan diri. Tim oposisi memperkenalkan diri. Tim netral memperkenalkan diri. Moderator, dewasa ini bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Namun dalam perkembangannya terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing. Untuk berkembang, bahasa Indonesia sangat tergantung pada bahasa asing. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilahkan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Tim afirmasi, saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa, sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing, juga menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa bantuan kosakata asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Bukti bahwa bahasa Indonesia tidak berdaya untuk berinteraksi antar bahasa dapat kita lihat pada penggunaan kata vitamin yang diserap dari kosakata bahasa asing, yang jika dijelaskan dengan bahasa Indonesia,
belum tentu para pelaku bahasa mengerti. Namun, dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing, hal tersebut mempermudah kita dalam pelafalan, pemahaman sekaligus menjadikan interaksi antar bahasa menjadi lebih mudah. Tanpa bantuan bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya dalam interaksi antar bahasa. Banyak kosakata serapan dari bahasa asing, sehingga peran bahasa Indonesia masih diragukan. Banyak orang yang lebih familiar dengan kosakata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Sehingga saya tetap setuju bahwa kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Tim oposisi, yaitu tim yang tidak setuju terhadap mosi. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun pada intinya dalam bahasa Indonesia itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Misalnya, kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan, sehingga masuknya kosakata asing hanya sebagai variasi kata bagi sebagian kalangan. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing hanya digunakan dan dimengerti bagi kalangan tertentu saja. Namun bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan di hampir semua kalangan. Itu artinya meskipun banyak kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kosakata bahasa asing yang telah dibakukan maupun yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosakata bahasa asing, dan masuknya kosakata bahasa asing bukan disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Namun hal ini terjadi lebih karena masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat jika menggunakan kosakata bahasa asing, sehingga saya tetap tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia menunjukkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Tim netral. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti pada kata atom, vitamin, unit, dan sebagainya. Tentu ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila penggunaan bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan, ini menjadi suatu ancaman terhadap bahasa kita tercinta ini. Penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikan dengan dampak negatif karena terselip hal positif, yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesianya. Namun diharapkan adanya sosialisasi terhadap padanan bahasa Indonesia secara intensif agar identitas kosakata pada bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata dari bahasa asing. Kelak diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Itulah contoh teks debat yang di dalamnya ada moderator, ada tim afirmasi, ada tim oposisi, dan tim netral. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Tugasnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawabannya nanti kalian tulis di buku, fotokan, dan kirim ke Classroom ya. Merumuskan tata cara debat. Kamu telah menganalisis unsur-unsur debat serta tugas peserta yang mengikuti kegiatan debat. Dalam bagian ini, kamu akan merumuskan tata cara melaksanakan debat dengan baik.
Untuk merumuskan tata cara debat, kamu juga dapat merumuskan tata cara debat dengan mempelajari tata tertib sebuah lomba. Sebagai contoh, kamu dapat mempelajari teknik debat dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015 berikut ini. Di sini ada beberapa kegiatan debat. Yang pertama, perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Karena ada 3 tim, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral, jadi waktu yang dibutuhkan 3 menit. Penyampaian pernyataan topik, setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 5 menit. Dimulai oleh tim pendukung, dilanjutkan oleh tim penyanggah, dan tim netral. 5 menit dikali 3 tim. Jadi waktu yang dibutuhkan 15 menit. Kemudian debatnya 9 menit pertama setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Misalnya tim pendukung mengomentari argumentasi tim penyanggah dan tim netral selama 3 menit. Demikian seterusnya. 5 menit berikutnya diberikan hak bicara selama 1 menit kepada tim yang memencet bel paling dulu. Akan diberikan 5 kali kesempatan memencet bel. Tim yang cepat akan mendapatkan kesempatan bicara lebih banyak. Hak bicara dapat digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan, atau pertanyaan, bukan celaan. Jadi waktu yang dibutuhkan 14 menit. Kesimpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan porsinya selama 1 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan itu 3 menit. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Jangan lupa tugasnya kerjakan, kirim ke classroom. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Paling lambat dikirim jam 11 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.